Sosok Syafiq siswa SMA hilang saat tektok Gunung Slamet hingga kini belum ditemukan. Sosok Syafiq siswa SMA di Magelang yang hilang saat tektok Gunung Slamet, ternyata pendaki pemula. Misteri hilangnya Syafiq Ridwan Ali Rozan, 18, siswa kelas 12 SMA N5 Magelang di Gunung Slamet, Jawa Tengah, belum juga terpecahkan hingga Rabu, 7 Januari 2026. Di balik insiden ini, terungkap fakta mengejutkan mengenai minimnya pengalaman pendakian korban yang diduga menjadi faktor krusial. Berdasarkan penuturan rekan-rekan sekolahnya, Syafiq diketahui merupakan pendaki pemula dengan jam terbang yang sangat terbatas. Teman sekolah korban mengungkapkan bahwa Syafiq sebelumnya hanya pernah mendaki Gunung Andong yang memiliki ketinggian 1726 mdpl. Keberanian Syafiq untuk langsung menaklukkan Gunung Slamet, 3432 mdpl, yang dikenal memiliki medan ekstrim dan berat, dinilai sebagai langkah yang sangat berisiko. Terlebih, ia dan rekannya, Himawan, menggunakan metode tektok atau pendakian cepat tanpa menginap. Terakhir saya mendengar dia naik ke Andong, lalu langsung ke Gunung Slamet. Dia belum memiliki pengalaman mendaki gunung yang lebih tinggi, masih pemula, ujar Frans prihatin. Anomali lain juga terungkap sebelum keberangkatannya pada akhir Desember 2025 lalu. Syafiq diketahui berpamitan kepada orang tuanya untuk mendaki Gunung Sumbing, namun nyatanya ia justru menuju Gunung Slamet via jalur Dipajaya, Pemalang. Sosok pendiam dan rajin ibadah. Di lingkungan sekolah, Syafiq dikenal sebagai pribadi yang santun dan taat agama. Salah seorang guru SMA N5 Magelang mengaku terkejut dengan kabar ini mengingat keseharian Syafiq yang tidak banyak tingkah. Anaknya baik dan rajin salat zuhur berjamaah di sekolah. Kami sangat prihatin dan terus memantau perkembangan informasi setiap hari, tuturnya. Pihak sekolah pun kini gencar mengingatkan siswa lain agar tidak terjebak tren atau FOMO mendaki gunung tanpa bekal fisik dan teknis yang mumpuni. Operasi SAR diperpanjang. Meskipun operasi pencarian standar selama 7 hari telah ditutup pada Senin, 5 Januari 2026, sore, unit siaga SAR, USS, Basarnas Pemalang memutuskan untuk memperpanjang pencarian selama 2 hari hingga Rabu, 7 Januari 2026, ini atas permintaan keluarga. Tim gabungan kini fokus menyisir area di luar jalur pendakian resmi, termasuk menelusuri aliran sungai dan lembah curam di sekitar pos 3 dan pos 4 yang dicurigai menjadi lokasi terpisahnya korban. Berikut adalah 5 fakta dari berita hilangnya siswa SMA di Gunung Slamet. 1. Identitas korban dan status sebagai pendaki pemula. Syafiq Ridwan Ali Rozan merupakan seorang remaja berusia 18 tahun yang masih duduk di bangku kelas 12 SMA N5 Magelang. Ia dilaporkan hilang secara misterius saat melakukan aktivitas pendakian di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan rekan-rekan sekolahnya, Syafiq diketahui sebagai seorang pendaki pemula yang memiliki pengalaman sangat minim di alam bebas. Jam terbang pendakiannya dinilai belum mencukupi untuk menghadapi karakteristik gunung dengan tingkat kesulitan tinggi. Minimnya pengalaman ini diduga menjadi faktor krusial dalam insiden yang menimpanya. Pengetahuan teknis dan fisik yang terbatas bagi seorang pemula sangat berisiko ketika harus berhadapan dengan perubahan cuaca atau medan yang tidak terduga di ketinggian. 2. Lonjakan ekstrim dari Gunung Andong ke Gunung Slamet. Sebelum mendaki Gunung Slamet, Syafiq diketahui baru pernah menaklukkan Gunung Andong yang memiliki ketinggian sekitar 1726 mdpl. Gunung Andong dikenal sebagai gunung untuk pemula dengan jalur yang relatif singkat dan ramah bagi pendaki baru. Keputusan Syafiq untuk langsung mencoba mendaki Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3432 mdpl dinilai sebagai langkah yang sangat berani sekaligus berisiko tinggi. Perbedaan ketinggian yang hampir 2 kali lipat tersebut menuntut persiapan fisik dan mental yang jauh lebih matang. Apalagi, Gunung Slamet dikenal memiliki medan yang ekstrim, berpasir, dan cuaca yang sering berubah-ubah secara mendadak. Hal ini menjadi sorotan rekan-rekan korban yang merasa prihatin atas keputusan Syafiq yang langsung melompat ke gunung tertinggi di Jawa Tengah tersebut. 3. Menggunakan metode tektok yang berisiko. Dalam pendakian tersebut, Syafiq dan rekannya yang bernama Himawan memilih menggunakan metode tektok. Metode ini merupakan pendakian cepat di mana pendaki langsung naik dan turun gunung dalam satu waktu tanpa menginap atau mendirikan tenda. Pendakian tektok di gunung setinggi Slamet membutuhkan stamina yang sangat luar biasa dan kecepatan manajemen waktu yang tepat. Bagi pendaki pemula, metode ini sangat tidak disarankan karena tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk beraklimatisasi dengan tekanan udara di ketinggian. Ketahanan fisik Syafiq diduga terkuras habis akibat metode pendakian cepat ini, yang kemudian berujung pada terpisahnya ia dengan rekannya.
Faktor kelelahan hebat seringkali membuat pendaki kehilangan fokus dan salah dalam mengambil jalur pendakian. 4. Adanya ketidaksesuaian izin kepada orang tua. Terdapat fakta anomali terkait keberangkatan Syafiq pada akhir Desember 2025 lalu. Sebelum pergi, Syafiq berpamitan kepada orang tuanya dengan izin akan mendaki Gunung Sumbing yang lokasinya relatif dekat dengan Magelang. Namun kenyataannya, Syafiq justru menuju Kabupaten Pemalang untuk mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya. Ketidakjujuran mengenai tujuan pendakian ini membuat koordinasi awal saat korban mulai hilang menjadi sedikit terhambat bagi pihak keluarga. Informasi mengenai lokasi sebenarnya baru teridentifikasi setelah ada pengecekan lebih lanjut di jalur pendakian Slamet. Hal ini menjadi pengingat penting bagi para pendaki untuk selalu memberikan informasi lokasi tujuan yang akurat kepada pihak keluarga demi keselamatan. 5. Perpanjangan operasi SAR atas permintaan keluarga. Operasi pencarian standar oleh tim SAR gabungan sebenarnya telah berlangsung selama 7 hari dan resmi ditutup pada Senin, 5 Januari 2026. Sesuai prosedur, pencarian intensif biasanya dihentikan jika tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban dalam sepekan. Namun, unit siaga SAR, USS, Basarnas Pemalang memutuskan untuk menambah waktu pencarian selama 2 hari hingga Rabu, 7 Januari 2026. Keputusan ini diambil untuk mengakomodasi permintaan pihak keluarga yang masih menaruh harapan besar agar Syafiq segera ditemukan. Fokus pencarian di masa perpanjangan ini diperluas hingga ke area di luar jalur pendakian resmi. Tim gabungan kini menyisir area yang lebih berbahaya, termasuk menelusuri aliran sungai dan lembah-lembah curam di sekitar pos 3 dan pos 4 yang menjadi titik awal hilangnya kontak dengan korban. Rival Altaf sebelumnya viral karena dilibatkan dalam operasi SAR mencari korban tanah longsor di Cilacap pada November 2025 lalu. Tak hanya rival, relawan dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat ikut terjun mencari keberadaan Syafiq yang hingga kini sudah 2 pekan tak diketahui keberadaannya. Operasi SAR resmi oleh Basarnas sebenarnya telah ditutup sejak 7 Januari 2026, namun pemantauan dan penyisiran masih dilakukan secara bergilir oleh relawan dan komunitas pendaki karena korban belum ditemukan. Syafiq sebelumnya mendaki bersama rekannya, Himawan Haidar Bahran. Keduanya dilaporkan tak kunjung turun, hingga tim SAR melakukan pencarian pada Minggu, 28 Desember 2025. Himawan akhirnya ditemukan di pos 5 dan dievakuasi dalam kondisi selamat pada Senin, 29 Desember 2025. Sementara Syafiq dinyatakan hilang. Seorang relawan yang diwawancarai Tribunnews.com pada Senin, 12 Januari 2026, bernama Airul, menyatakan saat ini operasi pencarian dan pertolongan, SAR, bersifat pemantauan.